Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan juga keluarga yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami. Kami yakin pada saat ini bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak kesibukan, tapi walaupun demikian masih tetap bisa meluangkan waktu untuk hadir di kediaman kami ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Berikutnya kami mohon maaf apabila semua yang kami suguhkan baik dari hidangan, jamuan, dan juga tempat yang tidak suka ya, ataupun yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Lalu kami juga panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat, yaitu yang pertama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga sampai dengan saat ini kita masih berpegang teguh dalam tali ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kami juga saat ini yang pertama ingin menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah, pada tahun ini dan pada bulan ini insya Allah saya berserta istri saya Siti Karani dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berdua mohon doa restunya supaya kami dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Dan kami juga mohon maaf apabila saat ini kami belum bisa mendatangi rumah bapak ibu satu persatu, sehingga dapat bapak-bapak dan ibu-ibu terpaksa datang ke rumah kami. Kami memohon maaf karena dalam suatu hal jadi kami mengundang bapak dan ibu datang ke rumah kami. Lalu berikutnya yang ketiga, kami juga memohon maaf apabila dalam urusan kami bertetangga, berkeluarga maupun bermasyarakat ada kata-kata salah kami, bila kami, tingkah laku kami, maupun mungkin salah paham kami sehingga menyakitkan hati bapak ibu saudara semua. Oleh karena itu kami dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena permohonan maaf dari bapak dan ibu serta saudara sekalian yang diberikan kepada kami mudah-mudahan dapat memudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci dengan baik dan sempurna, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya. Dan berikutnya kami juga berdoa semoga bapak, ibu, saudara, keluarga yang hadir saat ini, kami doakan
dapat juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Bagi yang sudah datang, semoga Allah segerakan untuk menjalankan ibadah haji. Dan bagi yang belum, semoga Allah berikan rezeki yang banyak dan melimpah agar dapat daftar haji untuk tahun berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu haji yang sudah melaksanakan ibadah haji, kami doakan supaya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bi janabihil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibi liwa'il azim. Wa ridha an jami'i alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibu-ibunya pada melongok balik kepanasan, kekeplik aja bu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusadu rihal illa ila salasatil masajid, masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Bahrudin beserta ibu yang insya Allah bulan ini akan menuju kota suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga beliau beserta istri selamat sampai tujuan, sehat badannya, sehat dompetnya, termasuk kita insya beliau nanti bisa melaksanakan ibadah haji dengan penuh kekhusyuan, amin, kenikmatan, amin, pulang ke Indonesia dengan selamat dan tidak lupa bawa oleh-oleh buat kita. Udah ditagih aja nih. Para asatid, wabil khusus kepada Ustadzuna
Ustadz Ahmad Jayadi. Ini teman saya di satu kampung ya, Kampung Tambun, Kepopen, di Masjid Miftul Khair beserta jamaahnya, teman-temannya di kelompok hadrohnya. Subhanallah, luar biasa, enak banget Bu ya. Kira-kira kalau ini sholawatan 2 jam kuat yang diikutin Bu? Kagak. Ustadz Hasan yang tadi mimpin doa buat kita, Ustadz Amil Ardasteja yang menjadi wasilah saya untuk bisa datang di tempat ini, ada di hadapan Bapak Ibu semuanya, dan juga para asatid, para alim ulama, para haji, Bapak Ibu haji, dan calon-calon jamaah haji, amin. Jadi ibadah haji itu betul ya, itu adalah panggilan Allah. Allah manggil ya, wa'adzin finnas, tadi qori kita sudah baca tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Kira-kira Bu, kalau kita dipanggil, apakah semua yang dipanggil nengok kagak? Enggak semua. Ya, betul ya. Contohnya aja orang beriman dipanggil puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya tanya, apakah semua yang baca ayat ini, yang tahu ayat ini semuanya puasa enggak pada bulan Ramadan? Betul ya. Makanya alhamdulillah siang ini, pagi ini kita sudah latihan wukuf di Padang Arafah. Ini anggap aja kita di bawah tenda Padang Arafah nih Pak ya. Panasnya hampir sama. Kalau saya baca tadi di tanggalan itu, katanya cuaca hari ini 32 derajat, cuman serasa 40 derajat. Latihan. Mimpi ada di bawah tenda Arafah. Kata ulama-ulama, mimpi itu adalah sebuah harapan dan doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak apa-apa kita mimpi lagi melaksanakan ibadah haji. Enggak apa-apa Bu, niatin haji kapan kan? Ada tetangga saya usianya sudah 60 tahun, daftar haji 3 tahun yang lalu. Dia bilang, apa Pak Ustadz, gimana nih, saya berangkat kayaknya 12 tahun yang akan datang nih. Usia saya udah 16 tahun, kecandak karena waktu ya. 60 tahun tambah 12 tahun, usia saya nanti pas berangkat haji 72 tahun. Saya sehat kagak? Saya masih hidup kagak? Saya jawab apa? Lillahi ta'ala aja Pak, husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan pada waktunya Allah mengizinkan Bapak untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah haji, itu ada kalimat walillahi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ada kalimat lillah, untuk Allah. Maksudnya apa di sini? Kalau mau berangkat haji, niatin ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pengen dipanggil Pak Haji. Ada orang udah 5 kali berangkat haji, dipanggil haji sekali kagak nengok. Husnuzon kagak dengar gua aja ya. 5 kali haji, dipanggil haji sekali kagak nengok. Dia bilang apa? Enak aja, berangkat haji butuh duit banyak tahu. Udah 5 kali gua berangkat haji, panggil gua 5 kali haji. Haji. Yang kayak begini kira-kira nih hajinya ikhlas kagak nih? Ada hajatan tetangganya, ngirim undangan, di depannya kagak ada haknya, ngambek kagak datang. Lu salah nulis nama gua udah haji, tulis haknya. Enak aja lu. Nah, ini tanda ketidakikhlasan.
Kalau ikhlas, kita doakan kita semua ya, kalau misalkan waktunya haji, ikhlas semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga Pak Bahrudin beserta istri dan jamaah umat Islam semuanya se-Indonesia itu berangkat haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas Bapak Ibu udah nyampe di tanah suci, kondisi apapun di sono dilayani baik, diikutin aja. Jangan ngeluh, rambut udah panas. Di sono ngeluh lagi, panas banget ini Mekah ya. Ya kalau sudah banyak mengeluh di sana berarti apa? Niatnya sudah salah. Subhanallah jamaah, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah menyampaikan pesannya kepada kita apa? Salatun fil masjidil haram kami ati alfi salatin fi masiwah. Sekali salat di Al-Masjidil Haram di Mekah itu pahalanya sama dengan 100.000 kali salat di tempat lain. Ini jangan mentang-mentang nanti hotelnya hotel bintang 5, cari duitnya bintang 7. Uyang Bu. Hotelnya hotel bintang 5 Grand Zamzam itu. Wah mantap banget. Hotel Pullman, mantep banget tuh. Itu Bu, itu view-nya, atau view Bu? Beda milenial nih. Pemandangannya kalau kita buka jendela hotel, subhanallah langsung kelihatan Ka'bah. Di Grand Zamzam tuh, indah banget. Tapi ada kelemahan apa? Makanannya kagak cocok buat lidah orang Indonesia. Saya pernah ketemu ada jamaah dari Sulawesi, Makassar itu. Kita lagi makan pas ketemu di Madinah. Dia ternyata ke Mekah dulu. Langsung ke Mekah karena dia memang NH plus ya. Dia tuh termasuk pejabat-pejabat tingkat tinggi, pejabat-pejabat teras. Kalau kita tinggal di teras ya. Itu subhanallah, ketika dia dari Mekah ke Madinah ketemu dengan kita satu hotel. Hotelnya kita bukan bintang 5 tapi bintang 4 aja Bu. Tapi ternyata apa? Pas ketemu di rumah makan, aduh ternyata enakan makanan di sini katanya. Meskipun bintang 4, bintang 3, ternyata lidah kita cocok sama makanannya. Tapi kalau yang tinggal di bintang 5, apalagi bintang 7 ya, nggak ada hotel bintang 7. Itu harus biasakan lisannya, lidahnya tuh dengan rasa yang ada. Nggak cocok, banyak kan nggak cocok. Saya tanya, emang kenapa Pak, Bu? Waduh, kayaknya makanan banyak yang buat bule-bule katanya, buat orang Turki. Iya, nggak biasa. Di sini biasa makan nasi uduk katanya gitu. Pagi-pagi udah makan nasi uduk, pagi-pagi udah makan semur jengkol, sayur gabus pucuk, kagak ketemu di sana katanya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu nanti kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berangkat haji berangkat lagi, yang belum berangkat insya Allah nanti ketemu di sono dapat hotel mau bintang 3, bintang 4, bintang 5, makanan yang ada apapun dimakan aja. Supaya apa? Supaya badan kita sehat, badan kita kuat melaksanakan ibadah haji. Sebab ibadah haji adalah ibadah pamungkas dalam Islam. Semuanya dikeluarkan, duitnya iya. Maka kalau ada yang niat haji kagak punya duit, ya kagak bisa. Niat doang. Kalau pengen berangkat haji cepet-cepet Bu, baca Yasin setiap malam. Habis baca Yasin nabung 10 juta. Ya. Baca Yasin 10 kali berangkat haji. 10 juta sekali baca. Ada yang baca Yasin, baca ayat kursi kayak caleg gitu ya. Di sini ada Pak ini anggota dewan calon ya, untuk jadi ya. Subhanallah. Ada caleg di saya yang kagak jadi. Setiap lagi kampanye, sebelum berangkat kampanye baca ayat kursi mulu. Begitu dapat kursi kagak baca ayat kursi.
Udah dapat katanya. Ketiga. Nah, wasilah untuk menuju Baitullah banyak tuh. Ada lagi tetangga saya, dia sudah daftar haji 2 tahun yang lalu. Dia nanya ke saya, Pak Ustadz, ini saya berangkat lagi mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang akan datang nih. Kayak nunggu lama banget, usia saya sudah sepuh, sudah lanjut. Bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah selanjut melaksanakan ibadah haji? Kata saya, katakan Bismillah Pak, insya Allah kalau Allah izinkan Bapak berangkat. Bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi Bapak berangkat. Ah, mustahil katanya. Masa sih? Di mata Allah nggak ada yang mustahil. Di mata Allah nggak ada yang nggak mungkin. Semua mungkin. Ternyata apa? Subhanallah. Begitu ketemu lagi di masjid, alhamdulillah Pak Ustadz, besok saya berangkat haji. Masa? Ya, bisa. Iya, alhamdulillah. Ternyata kata isi saya apa? Pak, itu uang yang sudah kita bayarin buat haji, ya, diambil aja dah. Kok diambil? Iya, kan kita dapat gusuran. Wah, subhanallah, gusurannya miliaran Pak. Pantesan dia berangkat haji pakai haji furoda, yang berangkatnya biayanya 400 juta. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta sampai Singapura doang balik lagi. Hati-hati, jangan sekarang banyak penipuan loh. Sampai ada bupati di Bangka Belitung itu, dia bupati loh Pak. Dia nggak mau nunggu lama berangkat haji, nggak taunya apa? Dia pakai agen travel, nggak taunya itu penipu. Dia sudah keluarkan duit 400 juta. Istri, anaknya, sama penantunya sudah dibayarkan lunas semuanya. Dibawa naik pesawat sampai Singapura, nggak lanjut, balik lagi ke Bangka Belitung. Hati-hati penipuan. Maka tadi, ya kembali kepada tadi tuh ya, ternyata haji itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak semua bisa. Ada orang yang duitnya banyak, penghasilannya banyak, tapi ternyata apa? Hatinya nggak tersentuh, hatinya tidak punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, percuma. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kebun di belakang rumah udah dijual, jangan lupa niatin haji. Kebun siapa? Sebab kata Nabi apa? La yushadu rihal illa salasatil masajid. Jangan susah payah kalian melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Jadi sebelum jalan-jalan melihat menara Eiffel, di mana Bu? Di Paris ya. Sebelum lihat patung singa, di mana? Sebelum kita masuk ke dalam piramid, di mana? Mesir. Kunjungi dulu nih 3 tempat ini kata Nabi. Kalau punya duit banyak, itu tanah itu udah dijual gitu ya. Ingetin nih kata Nabi, salah satu dari 3 masjid apa? Yang pertama adalah ilal masjidil haram, ke al masjidil haram Mekah, wa masjidi hada, dan masjidku ini di mana? Di Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga apa? Al Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang adanya di Palestina. Cuman wayah begini kayaknya agak susah Bu. Paling enggak 2 masjid dulu. Alhamdulillah nih Pak Bahrudin ini insya Allah ya, dalam waktu ke depan ini, seminggu atau 2 minggu ke depan, beliau sudah akan melihat Ka'bah, akan masuk ke dalam Raudhah, akan mengusap makamnya Nabi Muhammad SAW, makamnya sahabat Abu Bakar Siddiq, makamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, akan datang ke Jabal Uhud, lihat makamnya para syuhada Uhud. Kita kapan? Mohon kepada Allah. Makanya jangan sampai kita dalam doa-doa di setiap waktu sholat kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya digampangin usahanya, dilapangin rezekinya, dilunasin hutangnya, gitu ya. Ini wajahnya kayak wajah-wajah hutang semuanya. Kok tahu sih? Ya iya. Kayak zaman sekarang kalau nggak punya utang bukan ininya gaya hidup ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah mengatakan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah sampaikan kepada kita, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Biasanya mulai kapan? Mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah ini masa persiapan Bapak Ibu. Intinya itu biasanya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, sudah mulai itu. Tapi biasanya persiapan menuju ke sana kita lakukan mulai pada bulan Dzulqa'dah. Persiapan manasik hajinya gitu ya. Persiapan duitnya udah dibayarin apa belum, udah lunas apa belum gitu kan ya. Kemudian siapin pakaiannya, siapin baju batiknya. Kalau di travel biasanya ada baju batik khusus, pakai sal khusus. Ya, orang Indonesia itu, apalagi yang datang dari daerah itu banyak Bapak Ibu yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, tapi di situ kan ada gelangnya. Ya, jamaah haji itu pakai gelang, hati-hati nih kalau berangkat ke sana patokannya kepada gelangnya. Saya pernah ketemu aki-aki dari NTB, lagi sendirian aja di Mekah itu, di salah satu toko duduk gitu. Saya kaget juga. Saya tanya, Pak, siapa namanya? Ditanya begitu gak paham. Dia jawab pakai bahasa NTB, bahasa Lombok. Saya sampai pasang kuping. Apa ini? Ya, cuman saya lihat gelangnya itu ada bendera merah putihnya, ada kloternya, tulisannya. Wah, ini jamaah kita ini. Akhirnya apa? Kita bawa aja ke pos, ya, ke posko haji ya, yang terdekat. Ya, akhirnya apa? Kelihatan kloternya, kemudian langsung dipanggil pimpinan kloter, dipanggil. Subhanallah. Jadi hati-hati nanti kalau berangkat haji jangan pisah. Jangan pisah dari jamaah, jangan belagu di sana tanah haram. Kenapa disebut haram? Arti haram itu bukan kayak hukum halal atau haram, bukan. Tapi maknanya adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada dosa di situ. Maka kata Allah apa? Faman farada fihinnal hajja, siapa saja yang difardukan baginya untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan yang diketahui tadi, fala rofas. Yang pertama nggak boleh melakukan rofas. Apa rofas itu? Rofas itu kata ulama-ulama ngomong jelek yang berbau cabul, porno, baik ngomong maupun melakukan, nggak boleh tuh. Maka ketika melaksanakan ibadah haji pengantin baru hati-hati. Saya pernah mendapati ada seorang jamaah sedang wukuf di padang Arafah tuh. Itu ya sepasang dia sejoli gitu ya, itu rapet banget, peluk-pelukan gitu. Saya husnuzon aja pakai pengantin baru nih, karena masih muda-muda. Ya harusnya nggak boleh demikian ya. Ya, muqaddimahnya aja nggak boleh tuh. Hati-hati nih, saking lagi hot-hotnya, semangat banget dah. Hati-hati kalau sedang haji, jangan. Hati-hati, melakukan hal-hal seperti itu tidak dibolehkan. Ada waktunya nanti kalau sudah tahallul, udah selesai semuanya, udah buka pakaian ihram, halal lagi. Ini mah kagak tahan, sabar. Jangan maksain. Supaya apa? Supaya ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh juga bercanda sama hal-hal yang tidak baik. Ini ada jamaah. Ini menjelang kepulangan jamaah ke Indonesia. Ada jamaah dari Jawa Tengah, Wonogiri, bercanda, lagi makan-makan bercanda. Ini kita 40 hari udah kagak ketemu bini kita. Ini masih ingat kagak bentuknya ya? Saya bilang bentuknya apa Pak Haji? Itunya katanya, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Janganlah bercanda kayak begitulah, nggak boleh. Itu kalimat-kalimat nafas. Wala fusuqa, jangan juga melakukan kefasikan, jangan melanggar aturan yang sudah ada. Nanti kalau misalkan sudah pakai baju ihram, nggak boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau sebelumnya boleh, gitu ya.
Nggak boleh juga apa? Mencukur rambut, rambut kepala, rambut mata kita, alis kita. Maka alhamdulillah kalau alisnya yang nggak tebal, alhamdulillah. Ya, jenggot kita, saya doang kali. Jamaah juga ada ya, nggak apa-apa ya. Jangan juga membunuh binatang. Wala jidala, yang ketiga kalau sedang melaksanakan ibadah haji, wala jidala, jangan suka debat, bertengkar dengan yang lainnya. Maka subhanallah, kita mengadakan walimatus safa di tempat ini. Tadi Pak Bahrudin dengan istri sudah mengucapkan maaf kepada kita, meminta maaf, maafin kagak Bapak Ibu. Ya, maafnya kita ini insya Allah akan memudahkan beliau melaksanakan ibadah haji. Amin. Jangan ngedongkol itu tuh anak gua dulu dijualin berangkat haji baik gitu. Jangan, nanti ikhlasin ya. Kalau sama tetangga ada keributan, udah maafkan. Jangankan mau berangkat haji, nggak berangkat haji aja kita nggak boleh bertengkar dengan sesama muslim. Ya nggak boleh, apalagi diem-dieman. Rumahnya pintu ketemu pintu, tapi kalau ketemu lagi di jalan, yang satu ke ngidul, yang satu ngalor gitu ya, atau ketemu. Hati-hati nih, kata Nabi apa? La yahillu limri'in muslimin ayyahjura akahu fawqa salasi layali. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa, mencuekkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Kalau punya masalah, apalagi mau berangkat haji, sudah, supaya nanti di sono kagak dibikin susah Bapak Ibu. Hati-hati nih ya. Ada jamaah ketika naik ke Jabarohmah. Nah, hati-hati nih, di Jabarohmah itu tempat yang paling rawan adanya pencurian, copet Pak. Hati-hati ya. Biasanya pelakunya Pak Barudin mana ya Bu ya, pelakunya itu biasanya pakai nikob, pakai cadar hitam, pakai baju hitam-hitam tuh ya, pakai cadar, nggak kelihatan mukanya. Padahal bisa jadi kalau saya pernah mendapati itu laki-laki. Hati-hati. Ada jamaah saya, ada yang hilang uangnya 4 juta, ada yang hilang duitnya, handphonenya. Itu begitu kita habis naik turun dari Jabarohmah pada nangis. Kenapa nek? Uang saya hilang 4 juta. Kok bisa? Itu ada katanya ibu-ibu yang pakai hitam-hitam, mukanya ditutup gitu ya, pakai cadar gitu ya. Itu tangannya masuk ke tas saya. Kok dibiarin aja? Udah saya iniin, cuman tangannya kuat banget, kayak laki-laki kayaknya. Tangannya kuat banget katanya. Hati-hati. Nanti kalau naik ke Jabarohmah, Pak Bahrudin atau istri atau siapapun kita yang berangkat ibadah haji ini, kalau ada yang deket-deket sama kita, orang pakai baju hitam, jangan mepet-mepet ke dia, jangan, hati-hati, jauh aja. Jangan-jangan kita lagi saking senang-senangnya gitu, wah bisa naik ke Jabarohmah, ini gunung nih tempat Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu, maka disebut Jabarohmah, gunung kasih sayang, gunung cinta. Wah, ada yang nulis-nulis my love forever. Buat apa? Janganlah. Itu tempat yang sakral, itu tempat yang mulia. Di situ pun termasuk tempat-tempat yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena waktu sudah menjelang waktu zuhur nih ya. Ibu-ibu juga sudah cukup kayak panas ya. Ya mudah-mudahan yang kita doakan ya Bapak Ibu sekalian, semoga Pak Bahrudin beserta Ibu bisa berangkat haji dengan selamat ya. Nanti pas masuk bandaranya aman, visanya aman, paspornya aman, barang-barangnya kagak ada yang ketinggalan, masuk ke dalam pesawat dengan selamat, naik ke atas sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Dan kita yang mendoakan, insya Allah didoakan juga oleh malaikat. Siapa yang mendoakan kepada kebaikan-kebaikan, maka kata Nabi apa? Ya, laka mislu, bagimu seperti apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa
taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang khusus dihajatkan oleh Pak Bahrudin ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ij'al lahuma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa safaran maisura wa tijaratan lam tabura. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wad dini halaka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa isartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa ala dzalika min asy-syakirin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu cara menemui Allah, orang tua kita, keluarga kita, yaitu Bapak Bahrudin serta Ibu Syafti. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan tepatnya pada bulan ini, insyaallah tanggal 20 Mei kami bersama rombongan insyaallah akan melaksanakan perjalanan ke kota suci Mekah dan kota Madinah. Dan mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Bahrudin serta Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan insyaallah bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Haji Firmansyah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa terus yaitu membimbing kita ya dalam mengajarkan ilmu-ilmu khususnya dalam agama Islam. Insyaallah mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatidah, para tokoh pemerintah yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengulangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
istiqomahnya kita menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul nanti, amin ya rabbal alamin. Para asatidzah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya pada Bapak Goli khususnya. Alhamdulillah masih bisa ketemu Pak ya. Waktunya alhamdulillah bagi-bagi dari pagi Bu, kebetulan ya barengan setelah hari ini 8 rumah nih, makanya alhamdulillah sedikit ya biar bisa disabak kalau bahasa kalangnya, bisa didatangin. Dan juga di sini juga saya yang pertama mengucapkan terima kasih lebih khusus kepada Bapak Bahrudin beserta Ibu yang telah alhamdulillah mau bersama-sama insyaallah bersama KBH Al-Hamidiyah. Ibu ya, kita ada di Jarak Costa Danau Indah. Alhamdulillah insyaallah pada tahun ini kita akan berangkat sebanyak 114 orang. Insyaallah pada tanggal 20 Mei nanti kita akan berangkat ya ke Madinah dulu, baru nanti akan ke Mekah insyaallah mudah-mudahan. Makanya ya saya ngejar begini minta doanya untuk Bapak Ibu semua, karena wasilah doa dari Bapak Ibu semua insyaallah menjadi wasilah kami ya, khususnya Jamaah Al-Hamidiyah dan juga khususnya untuk Kabupaten Bekasi semuanya, menjadikan Allah jadikan kemudahan, Allah berikan kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir ya, sehingga pulang lagi juga insyaallah mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga insyaallah ya Ibu Bapak semua yang hadir, yang rajin acara-acara beginian insyaallah kedepannya juga akan didoakan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di haji reguler Bu Kabupaten Bekasi daftar tahun ini berangkatnya 30 tahun Pak, antriannya 30 tahun ya, makanya ya sekarang banyak yang lari ke umrohnya, tapi ketika memang sudah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah ya tidak terasa Pak ya. Jadi estimasi Kabupaten Bekasi ya kurang lebih 30 tahun antriannya daftar tahun ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sudah panggilan Allah, sudah dipilih menjadi tamu Allah lewat apapun ya insya Allah akan sampai ke kota suci Mekah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, saya juga berpesan kepada Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan ya. Sudah tinggal menghitung minggu kurang lebih 15 hari lagi ya. Sekarang tanggal 5, kita berangkat insya Allah tanggal 20, berarti kurang lebih 15 hari lagi. Jaga kesehatan, jaga fisik ya, karena haji itu juga termasuk haji fisik ya, biar sehat ya, badannya sehat, insya Allah bisa melakukan perjalanan ibadah hajinya dengan mudah. Jadi sekali lagi saya minta doanya kepada Ibu semua, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ya kami semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, khususnya saya juga bisa mudah ya dalam membimbing jamaah haji, benar-benar memang menuntun sesuai syariat dan juga bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah insya Allah. Kurang lebihnya saya cukupkan ya. Sebelum kita tutup, minta Al-Fatihah lagi sekali lagi Bu ya, kita khususkan untuk Bapak Bahrul dan Ibu Septi dan juga untuk semua jamaah Al-Hamidiyah khususnya Kabupaten Bekasi. Allah berikan kelancaran kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang kita tinggalkan juga Allah jaga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi wa ala kulli niyatin sallallahu ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa li walidayna. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan juga Ibu Bapak semua yang mendoakan ke depan yang bisa didoakan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.